Hari ini saya akan menyampaikan bagaimana kita mengoperasikan karunia Roh Kudus. Karena karunia Roh Kudus dan boleh dikatakan juga hadirat Tuhan. Tadi kita memuji menyembah Tuhan, itu pasti ada hadirat Tuhan. Itu tidak bisa diterima dengan hal lain, harus diterima dengan iman dan bukan perasaan atau emosi. Memang waktu pujian penyembahan kita bisa bisa sedih, bisa mengeluarkan air mata, tapi bukan itu. Ya, kita terima dengan iman ya, yang luar biasa dengan iman dan bukan dengan perasaan. Oke? Nah, berbicara karunia Roh Kudus, karunia ini sifatnya itu ilahi, artinya karunia ini kudus dan diberikan kepada kita semua anak-anak Tuhan. Tetapi yang jadi persoalan sebagian kecil yang mau menerima karunia ini. Terlalu banyak alasan, ya. Terlalu banyak alasan untuk menolak karunia ini. Tapi kalau Tuhan bilang, gue kasih duit, mau nggak? Langsung mau. Tapi kalau karunia ntar dulu Tuhan, ya kan? Kalau kasih rumah gede, mau? Mau. Mobil baru? Mau. Tapi kalau dibilang kasih karunia, sedikit sekali orang yang mau. Padahal Tuhan bilang semua orang saya berikan. Semua orang saya berikan. Ada berapa karunia? Masih ingat? Kan 9. 1, berkata-kata hikmat. 2, berkata-kata pengetahuan. 3 apa? Lupa. Karunia iman. 4, mujizat. Ya kan? Mujizat. Terus 5, membedakan roh. Terus ada nubuat. 1 lagi, bahasa roh. Menafsirkan. Ada 1 lagi apa? Lupa. Ayo. Oke, nanti baca sendiri ya. Masih ada 1 lagi. Oke. Semua karunia roh itu sempurna adanya. Tetapi dia beroperasi di dalam manusia yang tidak sempurna. Sehingga pada saat dia beroperasi di manusia yang tidak sempurna, bisa timbul quote-unquote apa? Kesalahan. Kan sering kan? Kok dia nubuatin saya nggak terjadi? Kok dia doain saya nggak sembuh? Katanya karunianya kesembuhan. Nah, karena kita manusia ini, dia beroperasi di dalam kita. Kenapa? Kadang-kadang kita sungkan sebagai manusia. Tuhan nggak ngomong sama kita. Misalnya kita disuruh doain orang yang sakit misalnya, iya kan? Tadi 1 lagi itu karunia kesembuhan ya. Nah, jadi 9 semua. Tuhan nggak ngomong sama kita, tapi kita sungkan sama yang manggil. Kita tetap doain supaya padahal Tuhan bilang gue mau panggil. Kan kita sungkan ngomongnya kadang-kadang kan. Nah, kita doain dia sembuh. Padahal terus habis itu dia pulang. Terus nanti keluarnya bilang, saya minta sembuh kok pulang. Nah, sebenarnya ya bisa juga dalam hal itu. Karena kenapa? Karena ada motif-motif yang salah di dalam pelayanannya. Nah, bisa juga kenapa nggak tepat omongannya? Karena dia kurang keberanian untuk mempraktekkan ya. Inilah yang sering terjadi di dalam karunia-karunia Roh Kudus, di dalam fakta prakteknya. Nah, tadi saya katakan karunia Roh Kudus dan hadirat Tuhan itu harus diterima dengan iman. Tadi WL katakan Kisah 1 ayat 8 kan. Kita akan diberi kuasa. Roh Kudus ada dalam kita. Harusnya kita tidak bermasalah, iya kan? Dan hadirat Tuhan itu harusnya selalu ada dalam kita. Pemazmur aja yang belum tahu kalau Roh Kudus itu dicurahkan ke kita, itu kan perjanjian baru ya. Di Mazmur 23 ayat 4 bisa ditampilkan. Mazmur 23 ayat 4. Jadi saya mau ada satu pandangan kepada sahabat LTVC, jangan ragu terima karunia Roh Kudus dan praktekkan saja, operasikan saja. Nah, di sini dikatakan apa? Di Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab apa? Engkau besertaku.
gadamu dan tongkatmu itulah yang. Nah, di sini jelas sekali, ya ini masih di perjanjian lama. Dan bahasa Inggrisnya lebih keren. Bukan dalam lembah kekelaman, tetapi apa? Shadow of death. Jadi kita berjalan di dalam bayang-bayang apa? Maut, death. Tuhan ada sama kita. Jangankan begitu kita dikasih karunia Roh Kudus, ya kita takut mempraktekkan. Ada nggak Tuhan? Ya kan? Padahal di perjanjian lama aja pemazmur katakan, dia sama kita, terus hadiratnya ada sama kita. Nah, fakta sekarang yang kita sering temukan apa? Kita sering dengar kan? Gereja itu nggak ada urapan. Ya kan? WL nggak ada urapan. Terus pemain musik nggak ada urapan. Kita sering dengar kan? Apalagi pendetanya nggak ada kuasa. Ampun deh kalau kita udah dengar begitu. Padahal pemazmur bilang, shadow of death, you walk in shadow of death. Bayang-bayang maut, Tuhan ada dengan kita. Apalagi di dalam pelayanan. Nah, inilah fakta-fakta yang terjadi di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita mengoperasikan karunia Roh Kudus? Tadi saya udah kasih gambaran, Tuhan itu ada dengan kita, walaupun dalam bayang-bayang maut. Tuhan ada sama kita. Nah, yang pertama adalah kita pada saat kita mau mengoperasikan karunia Roh Kudus ya, yang paling penting itu atmosfer penyembahan itu harus ada dengan kita. Seperti tadi kita menyembah. Jadi kita hamba Tuhan harus ada atmosfer penyembahan di dalam diri kita. Saya akan kasih banyak ayat karena itu lebih penting daripada saya banyak ngomong. Karena kalau saya banyak ngomong bisa salah. Tapi kalau banyak ayat, kemungkinan salahnya kecil sekali. Tolong buka 1 Samuel 10 ayat 5. Ini cerita mengenai Saul yang sudah diurapi oleh Samuel. Nah, setelah diurapi oleh Samuel, Saul itu seperti kebanyakan kebanyakan jemaat sekarang. Dia tidak tahu mengoperasikan karunia itu. Nah, Samuel bilang begini. Nah, kita baca bersama-sama. Sesudah itu engkau akan sampai ke Gibea Allah, tempat kedudukan pasukan orang Filistin. Dan apabila engkau masuk kota, engkau akan berjumpa di sana dengan segerombolan nabi. Yang turun dari mana? Dari bukit pengorbanan dengan apa? Gambus, rebana, suling, dan kecapi di depan mereka. Mereka sendiri akan kepenuhan seperti, lanjut, ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka. Dan apa? Dahsyat enggak? Ayat selanjutnya itu lebih dahsyat lagi. Coba baca. Nah, ini dia. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh, sebab apa? Bayangin kuasanya itu. Dahsyat. Saul yang tadinya waktu mau dipilih jadi raja sembunyi. Begitu dipanggil, diurapi sama Samuel, itu luar biasa sekali. Dan apapun yang ada di tanganmu, aduh luar biasa ini, didapat di tanganmu, lakukan saja. Artinya apa? Tuhan pasti menyertai, meng-approve loh. Ini luar biasa sekali. Sehingga kita anak-anak Tuhan kenapa sih harus takut menerima karunia Roh Kudus? Gak perlu takut. Terus mengatakan, oh saya belum layak. Siapa bilang belum layak? Tuhan yang layakkan. Emangnya Saul layak? Saul juga gak layak. Tuhan tahu dia bakal gagal gak jadi raja? Tahu. Bukan gak tahu. Tetapi karena bangsa Israel minta raja, gak ada yang lain. Yang ada Saul. Maka dipilihlah Saul. Ini penting sekali buat kita. Atmosfer penyembahan ini penting. Nah, pernah ingat gak
Raja Yoram, kemudian dengan Raja Yosafat, dengan Raja Edom mau berperang dengan rajanya Moab. Mereka bertiga mau lawan Moab. Nah, mereka berjalan 7 hari mau berperang dengan Moab, tidak ada air. Artinya pasukannya udah lemes, perbekalan sudah mau habis, nggak menemukan air. Apa yang dilakukan oleh raja-raja yang 3 orang ini? Cuman ada satu raja yang percaya kalau ada nabi Tuhan yang luar biasa di sana. Raja Yosafat. Dia bilang begini, tidak adakah seorang nabi yang kita bisa minta petunjuk? Anda bisa dibaca di 2 Raja-Raja 3 nantinya. 2 Raja-Raja 3. Nah, waktu mereka datang ketemu nabi itu siapa? Elisa. Nah, Elisa tahu benar karena Yoram itu anaknya Ahab. Ahab itu penyembah berhala yang paling besar di kerajaan Israel waktu dia jadi raja. Paling sebel itu si Elisa. Kemudian Raja Edom juga. Elisa paling gak suka. Satu orang cuman yang Elisa itu suka atau respect. Raja Yosafat. Karena dia takut Tuhan. Nah, waktu dia ketemu Elisa, bertiga raja. Elisa bilang apa? Ngapain kamu kesini? Ngomong sama Raja Yoram, ngapain lu kesini? Lu pergi sana sama nabi-nabi bapakmu. Gak usah kesini. Nah, tetapi karena Elisa peka dong, dia nabi. Dia tahu, gak boleh begitu jadi nabi. Singkat cerita dia ngomong, oke, saya mau menjawab Anda karena siapa? Karena Yosafat. Bukan karena Anda dan rajanya Edom. Artinya saat itu atmosfer penyembahan daripada Elisa itu hilang karena dia emosi. Nah, apa yang ditulis Alkitab mengenai hal ini? Coba buka di 2 Raja-Raja 3 ayat 15. Ini penting sekali buat kita orang-orang yang mau menerima karunia Roh Kudus. Seorang nabi, padahal emosinya kecil loh. Ngapain kamu ketemu saya? Pergi sana ke nabi bapakmu. Itu. Nah, 2 Raja-Raja 3, 15 ya. 15. Nah, begitu Elisa mau menjawab mereka, memberikan petunjuk Tuhan, nggak bisa. Karena apa? Tidak ada atmosfer penyembahan. Nah, baca ayat ini. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, apa yang turun? Kekuasaan Tuhan kepada siapa? Elisa. Saya ngomong aja merinding. Ini. Jadi betapa pentingnya atmosfer penyembahan bagi orang-orang yang mengoperasikan karunia Roh Kudus. Supaya apa? Supaya tune in terus sama Tuhan. Jadi Tuhan mau ngomong apa, itu terus bisa nyambung. Ya. Kalau di Perjanjian Baru buktinya di mana? Waktu Paulus dan Silas itu ditangkap, masukkan ke penjara. Apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan bernyanyi, memuji Tuhan. Apa yang terjadi? Gempa bumi, semua terbuka. Rantai yang di tangan dia, di kaki dia, lepas sendiri. Betapa hebatnya. Nah ini. Maka sekarang jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi. Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan turun meliputi dia, Elisa itu. Nah, Paulus juga demikian dengan Silas. Nah, apa yang terjadi? Apa yang dikatakan Elisa? Buat aliran air. Nanti air akan jalan ke situ. Rajanya masih bingung si Yoram. Enggak ada hujan, siapa yang ngisi airnya? Baca di 2 Raja-Raja 3 itu, siapa yang isi airnya? Tapi singkat cerita, intinya itu akhirnya aliran-aliran tempat mengisi air itu diisi oleh air. Sehingga hewan-hewan yang mereka bawa itu bisa minum, mereka juga bisa minum di aliran air itu. Nah,
Atmosfer penyembahan ini itu memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Memperkuat hubungan kita dengan Tuhan untuk menerima apa? Pewahyuan, menerima rema, menerima apapun dari Tuhan. Segala sesuatu yang baru, rahmat yang baru, hikmat yang baru. Itu penting sekali. Kita coba flashback lebih jauh. Awalnya Adam dan Hawa itu berada di dalam hadirat Tuhan di Taman Eden. Ya. Pada saat mereka gagal, mereka jatuh, mereka dipisahkan dari hadirat Tuhan, dibawa keluar. Tidak bisa menyatu dengan hadirat Tuhan. Tuhan hanya menolong pada saat mereka perlu. Tetapi waktu ada di hadirat Tuhan, mereka bisa ketemu Tuhan setiap saat. Tapi setelah di luar hadirat Tuhan, gak bisa lagi. Gak bisa lagi. Nah, salah satu poin yang paling penting di dalam atmosfer penyembahan itu, kita harus menjaga apa? Kita. Itu sangat penting sekali. Nah, di dalam atmosfer penyembahan dari tadi yang saya sebutkan panjang lebar, yang ayatnya kita baca, itu membangun persekutuan dengan Tuhan. Atmosfer penyembahan itu ya, kapan sih kita lakukan? Di mana aja. Di mana aja. Ya. Saat kita, misalnya kalau ibu rumah tangga lagi masak, bisa juga, hatinya kan bisa sambil muji-muji Tuhan. Lagi kerja juga bisa, iya kan? Lagi nyetir di jalan juga bisa, muji-muji nyembah Tuhan. Itu atmosfer penyembahan. Nah, itulah yang akan membuat kita nyambung terus dengan Tuhan. Ini penting buat kita, membangun persekutuan dengan Tuhan itu. Tentu persekutuan itu apabila dibangun terus-menerus, kita akan intim dengan Tuhan. Kalau udah intim dengan Tuhan, seperti sahabat Tuhan, apapun dikasih tahu duluan. Iya kan? Semua dikasih tahu duluan. Bukan hanya nabi, kita pribadi bisa dikasih tahu. Itulah gunanya apa? Karunia-karunia daripada Roh Kudus itu. Begitu intim semua dikasih tahu, artinya apa? Kita mendengar suaranya. Dan kita memahami kehendaknya Tuhan. Apalagi ketemu Tuhan. Nah, membangun persekutuan itu ketemu Tuhan. Nah, hadirat Tuhan itu sendiri artinya ketemu Tuhan sebenarnya. Hadirat Tuhan itu artinya ketemu Tuhan. Nah, kalau kita bangun atmosfer penyembahan, otomatis ada hadirat Tuhan. Otomatis kita apa? Ketemu. Kenapa sih nggak mau? Kok kayaknya berat sekali kan? Nah, atmosfer penyembahan ini membangun persekutuan bukan hanya itu. Mengisi apa? Bejana kita. Tadi kan kita diminta sediaan apa? Kantong yang baru. Sayang kalau nggak diisi. Jadi kita harus isi, ya, bejana rohani kita harus diisi supaya makin penuh, ya. Dan membangun manusia batinia kita. Itu berbicara excellent spirit. Nanti itu lain hal lah kita bicara excellent spirit, ya. Nah, kita bisa lihat Daniel itu memiliki excellent spirit. Tapi itu nanti karena kepanjangan kalau kita belok ke sana. Nah, atmosfer penyembahan ini membuat kita apa? Mendapat kekuatan yang baru. Mendapat kekuatan. Saya melihat kemarin, saya pernah cerita kan, teman kita mamanya yang jatuh usianya berapa tahun? 90 ya? 90. Kan ininya patah. Ininya patah. Kita lihat di rumah sakit, karena dia suka nyembah Tuhan. Walaupun udah 90 tahun. Suka nyembah Tuhan. Singkat cerita ininya patah, terus dioperasi. Dua minggu lalu lah ya, kita pergi ke rumahnya, kita lihat udah bisa duduk. Ini patah loh, nggak main-main loh, 90 tahun. Waktu di rumah sakit masih tidur. Tapi setelah berselang 2 minggu kita ke rumahnya lagi, dia udah bisa duduk, bisa senyum, bisa ngobrol sama kita, bisa ketawa-ketawa. Nah, karena dia punya atmosfer penyembahan. Si teman kita itu, mamanya itu. Dan atmosfer penyembahan ini jangan ditinggalkan. Tadi saya udah kasih contoh, emosi sesaat aja Tuhan nggak bisa bicara, seorang nabi. Iya kan? Apalagi kita dalam bisnis. Kita emosi di bisnis. Padahal Kang tahu udah mau datang. Iya kan? Kita bisa ambil keputusan yang salah, kita bisa salah ngomong, kita bisa bikin tindakan yang salah. Kalau kita emosi. Nabi aja nggak bisa ngomong, dia butuh nyembah lagi baru bisa
oh Tuhan ngomong ini. Apalagi kita, orang-orang biasa. Itu pentingnya kita memiliki atmosfer penyembahan. Itu yang pertama tadi. Bagaimana kita mengoperasikan karunia Roh Kudus. Yang kedua apa? Kita butuh iman. Kadang yang terjadi kita takut. Takut apa? Takut mempraktekkan. Saya juga begitu karena kita doa bersama-sama, dikasih karunia. Saya mungkin pernah ceritain, waktu saya pelayanan di rumah duka, teman saya mamanya meninggal. Dikasih tahu tiba-tiba, pelayanannya juga tiba-tiba di hari yang sama, malamnya saya harus di sana. Jadi Roh Kudus itu benar-benar taruh sesuatu di hati saya, mengatakan mamanya itu pendoa. Saya nggak kenal mamanya, nggak kenal. Tuhan bilang mamanya pendoa. Saya dengan aduh, kalau salah gimana ya? Kan takut juga kan? Salah gimana ya? Saya beranikan diri. Pak, saya bilang, mamanya pendoa ya. Waktu saya ngomong pendoa, dia gelagapan. Saya makin takut. Bisa benar, bisa enggak. Saya udah deg-degan tuh. Jantung udah duk-duk-duk. Salah gua kah? Bener nggak? Salah bener nggak? Tapi singkat cerita, habis saya sharing, dia ngomong, dia ambil mic, dia ngomong. Dia bilang begini, mama saya memang pendoa. Waduh, saya kayak apa? Kayak disiram air dari sorga. Cer gitu. Ya bener, Tuhan ngasih tahu bener. Tuhan kasih karunia itu harus berani mempraktekkan. Jangan kalaupun salah, nggak apa-apa. Tuhan nggak pernah perhitungkan kalau kita salah. Dosamu semerah kirmiji dijadikan apa? Putih seperti. Gini loh, ingat aja yang mengenai perumpamaan tentang talenta. Yang satu itu nggak dipakai, diambil nggak? Diambil. Kalau dikasih karunia, Roh Kudus pakai aja, salah nggak masalah. Paling kalau misalnya kayak perumpamaan talenta, Tuhan rugi Tuhan. Tuhan nggak masalahin rugi kok. Ya udah lu belajar kok, nanti dikasih lagi. Nggak dipakai yang persoalan kita, ya. Dan kita sendiri memiliki kerinduan untuk apa? Untuk memakainya, untuk mempraktekannya. Supaya apa? Berfungsi karunia itu buat kita. Di sini banyak yang jago-jago LTVC, terutama pengurusnya. Cuma nggak dipakai, sayang. Sangat sayang. Semua ini loh rata-rata ada loh. Saya udah tahu, cuma nggak berani pakai. Pakai dong. Yang penting atmosfer penyembahannya jangan hilang, terus iman. Di mana ada ketakutan, di situ tidak ada sederhana sekali. Khotbah ini sudah sering didengar. Ayat ini sudah sering dibaca. Waktu murid-murid satu perahu dengan Yesus di Matius 8 ayat 26. Bisa dibuka ayatnya, Matius 8 ayat 26. Nah, ada badai besar, iya kan? Nah, Yesus lagi sama nggak dengan ayat tadi yang pemazmur itu? Shadow of death, bayang-bayang maut. Yesus ada sebenarnya ayat itu saya mau compare. Pemazmur itu belum tahu loh, Yesus lahir di dunia ini kan. Tapi saya mau compare aja supaya kita terbuka. Pemazmur aja bisa melihat jauh ke depan, persis peristiwa Yesus naik perahu dengan murid-muridnya. Shadow of death, Yesus di situ. Nah, Yesus bilang apa? Mengapa kamu takut? Karena takut itu menonaktifkan iman. Nah, kita harus ingat itu. Iman kita bisa dinonaktifkan dengan rasa takut. Kamu yang kurang percaya, bahasa Inggrisnya keren. Bukan percaya, tapi faith, iman. Mengapa kamu kurang iman? Lalu Yesus apa? Bangun, menghari kan? Kita mengatakan maka danau itu apa? Teduh sekali, seketika itu. Praktekkan aja, salah nggak apa-apa. Ya, yang penting yakin Tuhan sertai. Apakah cukup sekali Yesus mentrain murid-muridnya? Enggak, diulang hal yang sama, tapi Yesus tidak ada di perahu.
Pasti baca Alkitab kan? Baca Alkitab jangan asal lewat aja. Tuhan bikin 2 kali. Waktu itu dia bilang, murid-murid kamu jalan dulu. Saya nyusul. Alkitab mengatakan apa? Dihantam dengan apa? Gelombang dan badai juga. Nah, di Yohanes 6 ayat 19 bisa dibuka. Yohanes 6 ayat 19. Supaya kita bisa menangkap ya. Yohanes 6 ayat 19. Oke, saya bilang saya banyak ayat. Sesudah mereka mendayung kira-kira apa? 2-3 mil jauhnya, 2-3 mil itu kira-kira ya 5 kilo lah ya. 2-3 mil antara 4 sampai 5 kiloan. Mereka melihat Yesus jalan di atas air mendekati perahu, maka ketakutanlah. Padahal di Injil yang lain dikatakan kondisi saat itu kondisinya juga badai, ada gelombang. Mereka takut. Jadi Tuhan tes kita, lu pakai sekali nggak berani, nanti dites lagi berani nggak? Ya pakai aja iman itu terus, karunia itu pakai aja ya. Bagaimana kalau kita takut terus? Penting bagi kita meminta kepada Tuhan membebaskan kita dari rasa takut. Jadi bagi yang mau menerima karunia Roh Kudus, takut praktek, minta itu. Tuhan, bebaskan aku dari rasa takut untuk bisa pakai karuniamu. Yang hadir di sini banyak yang bisa. Cuman takut. Takut sama nggak mau juga beda tipis sih. Ya, pasti bisa. Nah, iman dapat menyalakan karunia-karunia roh supaya bisa beroperasi. Ya, iman itu bisa menyalakan karunia-karunia roh untuk bisa. Prinsip firman Tuhan itu tidak berubah. Karena setiap orang yang menghasilkan akan diberi. Hingga berkelimpahan. Bagi orang yang tidak menghasilkan, akan apa? Diambil. Itu prinsip firman Tuhan. Dari dulu, sekarang, selamanya nggak berubah. Begitu udah dikasih karunianya, pakai. Praktekin. Kalau nggak nanti diambil. Pada saat kita pakai, kita praktekkan, Tuhan akan tambah karunia yang baru. Karena 9 karunia itu semua berhubungan. Kalau kita bisa mendoakan orang sembuh, ya, ada kaitannya dengan kita bikin mujizat. Itu berkaitan. Kadang-kadang satu orang bisa 2-3 karunia roh itu. Ya. Bisa 2 atau 3 karunia roh dikasih. Karena begitu satu jalan, dia akan kasih tambahan. Oke, jangan takut. Bahkan Rasul Paulus ya mengatakan kepada Timotius. Kepada Timotius kan, tumpangin tangan supaya apa? Karunia Allah itu bekerja. Berjalan untuk bisa diterima oleh semua anak-anak Tuhan. Ya. Nah, yang pertama atmosfer penyembahan, yang kedua kita perlu iman untuk mengoperasikan karunia-karunia Roh Kudus. Yang ketiga berlega hati, ya. Nah, kalau yang berlega hati masih enggak peristiwa hari Jumat? Kita kan fellowship tuh, kan makan-makan. Itu kan suasananya tenang-tenang kan kita lagi makan. Tiba-tiba kan ada bom meledak kan di meja kita kan, ada petasan yang bunyi kan, sampai semua orang liatin meja kita. Gue liatin, pada orang liatin meja kita, ini ada apa gitu kan. Nah, itu lucu sekali memang kemarin. Nah, bukan nanya saya, malam ini Jumat mau sharing apa? Enggak ada, karena Tuhan nggak ngomong. Ternyata Tuhan mau sharing yang lain. Itu hanya sekilas saja. Nah, yang ketiga itu berlega hati. Jadi saya cerita itu, poin ketiga itu berlega hati ya. Itu peristiwa kemarin kan. Nah, dan faktanya sekarang, begitu banyak orang datang ke gereja, dia pulang, dia nggak bawa apa-apa. Kan sayang. Padahal pemazmur udah bilang kan, di bawah bayang-bayang maut aja Tuhan ada, jangankan di gereja. Faktanya kita dengar, orang datang gereja pulang nggak bawa apa-apa, biasa aja sih. Wah kering,
datar, aku tidak merasakan apa-apa. Salahnya di mana? Coba renungkan. Salahnya, what's wrong? Di gerejanya kah? Di manakah? Tapi persoalannya adalah di kita. Iya kan? Kita bisa lihat penyembahan ada yang nangis, ada yang enggak. Ya kan? Ada yang dilawat Tuhan, ada yang enggak. Di hati. Ya. Tadi yang saya katakan mengenai Elisa, kalau hati tidak benar, maka Roh Kudus tidak bekerja. Pasif. Elisa kan emosi karena lihat Yoram, anaknya Ahab. Gak bisa dia sebagai nabi itu berbicara. Putus. Ya kan? Ini yang sering kita hadapi ya, mengenai berlega hati. Nah, gini loh. Saya mau bilang, hati kita ini tidak seluas samudera. Hati kita ini tidak seluas cakrawala yang tidak ada batasnya. Yang bisa menyimpan semua hal, ya kan? Kalau hati kita seluas samudera, semua hal kita bisa simpan. Yang baik, yang buruk, yang tidak baik, yang sedang-sedang itu bisa simpan. Tapi kan enggak. Hati kita ini kecil. Ngapain simpan yang enggak perlu? Dan harus diingat, hati kita bukan tong sampah. Ingat loh, hati kita ini bukan tong sampah. Jangan disimpan hal yang tidak perlu. Saya mau katakan, hati kita ini seperti safe deposit box. Saya ilustrasi aja, supaya kalau orang-orang berduit pasti ngerti. Ya, orang-orang berduit pasti ngerti. Hati kita ini seperti safe deposit box di bank. Dipakai buat simpan apa? Berlian, emas batangan, iya kan? Sertifikat ruh, hati kita itu. Jangan simpan yang tidak perlu. Berlian pun yang disimpan yang kayak punya Ratu Elizabeth yang gede itu kan. Itu keren itu. Itu yang harus disimpan di hati. Nah, berlian yang gede itu siapa? Yesus. Jadi hati kita itu seperti safe deposit box. Jangan simpan yang tidak perlu. Ngapain kita simpan yang nggak perlu? Contoh lah tong sampah di depan rumah, kalau kita masak udang, kepala udang kita buang 3 hari, bau nggak? Sehari aja bau. Terus lu mau simpan tahunan di situ. Mau ngapain? Di dalam hati itu hal yang nggak perlu. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Iya kan? Nah, kalau gitu, kita harus lakuin apa? Cukup sebenarnya satu kata. Kalau di hati kita, menghapus. Dihapus saja, dibuang yang tidak perlu. Yang tidak perlu di dalam hati kita dibuang. Supaya apa? Safe deposit box kita itu diisi dengan emas batangan, sertifikat rumah, BPKB mobil, itu istilah ya, bukan berarti kita material gitu loh. Saya nggak mengajarin saudara, sahabat LTVC jadi sekarang kan kalau salah ngomong bisa diedit kan. Jadi kemakmuran itu sering dikatakan kalau bisa juga hyper grace, macam-macam. Enggak, saya tidak mengajarkan itu. Saya cuma mau ngasih tahu perumpamaan ini supaya gampang diingat bagi orang berduit. Ya kan? Hatinya jangan simpan yang tidak berguna. Gitu loh. Dan apabila kita simpan yang bagus-bagus saja di dalam hati kita, maka hati kita ini lega. Ringan, bersih, tenang. Coba safe deposit boxnya banyak BPKB, banyak sertifikat, banyak berlian, banyak emas. Lega nggak? Tenang nggak? Ya tenang. Tapi bukan duniawi ya, saya ingatkan bukan dunia. Cuman saya kasih ilustrasi yang supaya gampang, gampang kita. Nah, kemarin dari setelah kita makan kan kita diskusi tuh, kita fellowship. Masih ingat nggak Melani ngomong apa? Dia punya teman banyak, tetapi dia punya satu teman, dari semua temannya yang banyak, nggak cocok sama dia. Cocoknya cuma sama Mela, kan dengar kan ceritanya itu, nggak semua itu, Melani cerita itu bagus sekali.
Saya senang dengar cerita itu. Artinya apa? Temennya yang satu ini, itu nggak cocok sama semua temennya. Karena kenapa? Temennya semua menyimpan apa? Kelakuan dia yang jelek. Melanie bilang, ngapain gue pikirin? Iya kan? Ngapain gue pikirin? Nggak ada urusan sama gue. Malah gue kadang-kadang ngomongin dia bilang, lu nggak benar itu. Lu kelakuan lu begini nanti orang ninggalin kamu. Nah, malah dia suka sama Melanie, coba. Melanie bilang, saya nggak mau nyimpen. Itu luar biasa sekali. Semua orang nggak suka, sukanya bisa sama si Melanie. Luar biasa itu. Nah, kemudian teman saya beli HP canggih baru. Karena HP canggih baru, foto-foto, video, semua dimasukin di HP-nya. Baru setahun tiba-tiba macet. Ini dia ngomong sama saya. Dia bilang, kok beli HP mahal-mahal macet katanya kan. Dibawalah ke service center. Service centernya lihat, Pak, HP Bapak nggak rusak. Kenapa? Nyimpennya kebanyakan. Jadi nggak bisa jalan. Nah, tuh HP aja sama hati. Apalagi yang disimpan yang tidak berguna. Aduh, amsyong deh. Ya. Jadi berlega hati. Yang ketiga itu berlega hati ya. Ya. Makanya Mazmur 139 ayat 23 24 berkata begini. Coba dibuka. Ntar lagi selesai ya. Pemain musik biasanya nggak naik, kali ini naik dulu. Kepanjangan kan? Ya berarti kepanjangan deh. Iya. Tapi tanggung lah ya, sebulan sekali kok kita ketemu nggak apa-apa ya. Yuk di Mazmur 139, 23, 24. Sayang kalau saya tidak nyampein ini, karena karunia Roh Kudus ini penting buat kita anak Tuhan. Ya, penting. Nah ini. Ayat 23 begini, selidikilah aku ya Allah dan apa? Kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lanjut 24. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Pemazmur aja tahu ngomong begitu loh. Minta Tuhan selidiki dia. Jadi berlega hati ini perlu diselidiki oleh Tuhan. Kalaupun ada masalah minta tolong Tuhan ini. Tuhan, apakah aku serong atau enggak gitu loh. Tuntunlah aku. Minta Tuhan. Kalau kita nggak mampu, minta tuh. Saya pernah mendengar kesaksian seseorang yang dia merokok. Ya, dia mau menghentikan merokok itu nggak bisa. Dia kurangin dari 2 bungkus jadi sebungkus, jadi setengah bungkus, jadi sebatang. Nggak bisa, balik lagi 2 bungkus. Tapi suatu saat dia bilang, dia doa sama Tuhan. Dia bilang begini, hal lain juga sama. Mau minum kayak, mau apa kayak sama. Dia bilang gini, Tuhan aku udah capek. Aku udah capek. Aku mau stop. Kenapa nggak bisa? Tuhan aku mau Tuhan yang tolong. Seperti ayat ini, Tuhan selidiki aku. Lihat jalanku serong atau enggak. Aku salah enggak Tuhan? Tolong aku nggak bisa balik. Singkat cerita, begitu Tuhan lawat dia, semua lepas. Nggak perlu itu dilepasin sama pendeta. Nggak perlu. Nah itulah Tuhan kita. Asal hati kita bisa berlega hati, minta Tuhan apa? Layanin kita. Sembuh. Mau apapun. Kita stres, minta Tuhan. Pasti tidak ya, ini dari Tuhan semua. Kemudian berhikmat yang keempat. Tadi yang pertama kita atmosfer penyembahan, kedua iman, ketiga berlega hati. Yang keempat berhikmat di dalam mengoperasikan karunia-karunia Roh Kudus ini. Masih ingat nggak kembali ke Elisa? Waktu dia terima transferan, tongkat dari Eli atau tongkat kenabian. Dia minta apa? Double porsi. Iya kan? Enggak berapa lama apa yang dia lakukan? Karena double porsi itu saking kuasanya itu gede banget. Dia ngomong apa jadi?
diledekin sama anak kecil, masih ingat nggak? Coba buka di 2 Raja-Raja 2:23. Ini penting buat kita. Sangat penting buat orang-orang yang dikasih kuasa Roh Kudus, karunia Roh Kudus. Ya. 2 Raja-Raja 2:23, 24. Nah, Elisa pergi dari sana ke Betel dan sedang ia mendaki, maka keluarlah anak-anak dari kota itu, lalu apa? Mencemooh dia serta berseru kepadanya. Apa itu? Naiklah botak, naiklah botak. Ada yang botak di sini? Gak ada lah ya. Gak ada yang botak ya. Nah, ada ya? Oh, ada botak ya? Aduh, sorry. Sorry, aku nggak sengaja. Nggak sengaja. Ini ayatnya ngomong. Sorry. Ternyata ada yang botak di sini. Aduh. Jangan marah ya. Jangan marah. Aduh. Nah, apa yang terjadi? Elisa emosi. Dia bilang apa? Lalu ayat selanjutnya. Lalu berpayunglah ia ke belakang dan ketika ia melihat mereka, apa yang dilakukan? Dikutuknya lah mereka demi nama jalan kutukannya. Kita kalau dikasih karunia sama Tuhan, kita harus berhikmat. Ngomong dibatasin, kelakuan kita harus jaga. Apa yang Alkitab catat? Maka keluarlah 2 ekor beruang dari, lalu apa? Mencabik-cabik dari mereka, Pak. 42 orang anak mati. Jadi karunia yang diberikan Tuhan itu buat ngebunuh anak-anak. Karena apa? Kemudian tidak berlega hati. Itu bahaya sekali buat orang-orang yang terima Nah, dari kasus Elisa ini kita bisa melihat betapa pentingnya hikmat di dalam pelayanan. Makanya karunia roh yang pertama apa? Berkata-kata dengan hikmat. Apa sih arti hikmat? Kita sering ngomong hikmat. Apa sih artinya? Sederhana supaya gampang diingat. Bertindak dengan bijaksana, itu artinya. Arti hikmat. Bertindak dengan bijaksana. Elisa nggak bijaksana itu. Double porsi loh. Dia punya urapan Tuhan itu. Elia aja begitu hebat, dia 2 kali. Bayangkan. Elia bisa manggil api dari surga loh. Dia 2 kali loh si Elisa. Hebat banget. Tapi tidak bertindak dengan bijaksana. Kurang Arti kata yang lain, hikmat itu adalah mampu memilih yang benar. Ini jangan dilupain. Ingat, masuk di kepala, masuk di hati. Mampu memilih yang benar. Kalau yang tidak benar, jangan dipilih. Bertindak dengan bijaksana. 4 hal ini membuat kita bisa mengoperasikan karunia roh. 4 hal ini. Tadi apa yang pertama? Atmosfer penyembahan. Kedua, ketiga, berlegaha. Keempat, berhikmat. Nah, ini 4 hal ini buat kita mengoperasikan karunia Roh Kudus. Ayo, mulai hari ini operasikan. Jangan takut. Karena perasaan takut bukan dari Tuhan, dari setan. 4 hal ini pakai ya. Anak-anak LTVC ini canggih-canggih. Benar. Canggih-canggih, peka-peka semuanya. Cuman takut mengoperasikan. Makanya saya berdoa, Tuhan, bagaimana saya menyampaikan ini? 4 hal ini, ingat ya.